Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.2, yaitu pengembangan diri, nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ari Mustafa dari SMK Negeri 1 Tulung, Kabupaten Klaten. Sebagai tahapan terakhir dari siklus pembelajaran merdeka, aksi nyata merupakan ruang bagi calon guru penggerak menerapkan apa yang telah diperoleh dalam satu rangkaian modul. Bagian ini diharapkan dapat menjadi awalan proses implementasi dari konsep-konsep yang sudah didapatkan. Tugas aksi nyata calon guru penggerak yaitu melaksanakan rencana mengenai pengembangan diri yang konkret dan rutin serta dapat dilakukan sendiri. Pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak meliputi yang pertama, pembelajaran berpihak pada murid, 2, mandiri, 3, reflektif, 4, kolaboratif, dan yang kelima, inovatif. Pembelajaran yang berpihak pada murid menuntun kemerdekaan belajar murid dan membuat suasana belajar aman dan menyenangkan. Pembelajaran dengan menggunakan alur merdeka yang diawali dengan mulai dari diri, murid diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pengetahuan awal tentang materi pelajaran yang mereka ketahui. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desa Darul Faldo, kelas 11 PKNA dari SMK Negeri 1 Tulung. Dan saya ketahui tentang sistem pendingin adalah sistem pendingin merupakan suatu rangkaian dari berbagai komponen seperti radiator, kipas, pompa air, dan lainnya, yang mana berfungsi untuk mendinginkan mesin agar proses pembakaran menjadi sempurna, sehingga performa mesin menjadi optimal. Tahan dulu. Memfasilitasi sumber belajar bagi murid. Menyediakan fasilitas belajar yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini dapat bermanfaat untuk 1. Membantu murid lebih fokus dalam belajar, 2. Meningkatkan pengalaman belajar murid, 3. Mendukung murid dalam mengasah potensinya, dan yang keempat, membuat lingkungan belajar menjadi lebih nyaman. Pengembangan yang kedua, mandiri, yaitu melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya mengikuti diklat online dan mentoring buku pedoman guru secara mandiri. Manfaat diklat ini adalah 1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang guru. 2. Meningkatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. 3. Digunakan kepala sekolah dan atau pengawas sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru. Pada saat ini, saya mengikuti diklat online dan mentoring buku pedoman guru. Manfaat buku pedoman guru yang pertama dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang guru. Jika guru menyusun buku pedoman guru pada awal tahun pelajaran baru, maka ia akan memiliki acuan kerja dalam melaksanakan tugasnya selaku seorang guru, baik tugas pokok maupun tugas tambahan lainnya. Manfaat yang kedua, acuan bagi kepala sekolah dalam penilaian kinerja guru.
dan pelaksanaan supervisi. Apabila setiap guru pada suatu sekolah menyusun buku pedoman guru, maka akan mudah bagi kepala sekolah dalam melakukan penilaian kinerja guru. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengawas dalam melaksanakan supervisi. Sama halnya dengan kepala sekolah, ketika pengawas sekolah ingin melaksanakan supervisi terhadap seorang guru di sekolah, maka ia dapat melihat rencana kerja guru tersebut melalui buku pedoman guru. Rencana pengembangan yang ketiga reflektif, yaitu meninjau kembali proses pembelajaran di akhir semester. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meninjau kembali proses pembelajaran dari awal sampai akhir semester yang telah dilakukan. Pada kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan teman sejawat. Kegiatan meninjau kembali atau review pembelajaran akhir semester adalah salah satu contoh kegiatan reflektif. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meninjau kembali proses pembelajaran dari awal sampai akhir semester yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Pada kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama saya dengan teman sejawat. Manfaat dari kegiatan ini adalah apabila ditemukan ketidaksesuaian proses pembelajaran, maka secara bersama-sama mencari solusi dan tindak lanjutnya. Kemudian rencana pengembangan yang keempat kolaboratif, yaitu membuat dan berbagi aplikasi pembelajaran. Salah satu aplikasi pembelajaran yang saya buat adalah aplikasi penilaian kurikulum Merdeka. Melalui kerjasama dengan guru, saya membagikan aplikasi tersebut dan melakukan sosialisasi tentang penggunaannya. Dengan rasa senang, semua guru telah menerima apa yang saya sampaikan dan menerapkan pada tahun pelajaran ini. Konten pengolahan asesmen dari aplikasi penilaian kurikulum Merdeka yang sudah saya buat memuat yang pertama, identitas, nama guru mata pelajaran yang diampu beserta kelasnya. Kemudian yang kedua, memuat capaian pembelajaran dari fase. Kemudian yang ketiga, memuat capaian pembelajaran pada elemen pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran dari capaian pembelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran dari setiap materi pembelajaran. Kemudian yang keenam, memuat nilai formatif setiap tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, memuat nilai sumatif dari materi pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, memuat rekap nilai rapot. Nilai rapot ini adalah hasil pengolahan semua nilai formatif, nilai sumatif, dan nilai akhir semester. Kemudian yang kesembilan, memuat capaian kompetensi, yaitu deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran setiap peserta didik. Kemudian yang terakhir, memuat integrasi 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu capaian atau nilai perolehan yang dilihat dari dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Pengembangan yang terakhir, yang kelima, yaitu inovatif. Mengembangkan blok konten pendidikan. Tujuan dalam membuat blok pembelajaran, yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian murid yang dapat menumbuhkan motivasi. Dua, memanfaatkan teknologi yang dapat diakses dengan Android. Tiga, konten pelajaran dapat diakses dengan cepat oleh murid dan teman sejawat. Yang keempat, sebagai sumber belajar dan dapat berbagi. Konten blog pendidikan yang saya buat dapat diakses melalui alamat https://otobaca1.blogspot.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan blog yang sudah saya buat dan terus saya kembangkan. Pada blog saya beri nama Belajar Sepanjang Hayat,
yang dapat diakses melalui alamat otobaja1.blogspot.com. Pada blog saya ada beberapa menu yang dapat diakses. Satu contoh, ketika saya akan menyampaikan pembelajaran tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan, maka menu mesin ini kita pilih. Kemudian di bawahnya ada beberapa materi pelajaran yang dapat diakses. Suatu contoh, ketika saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang mekanisme katup, maka pada menu drop-down mekanisme katup ini kita buka. Pada menu mekanisme katup ini sudah saya sertakan tujuan kegiatan belajar mengajar. Kemudian bagi peserta didik dapat mendownload materi tersebut pada materi atau pada menu download di bawah ini. Kemudian di samping menu pembelajaran juga kami sertakan dokumen kurikulum. Ada peraturan, kemudian ada pembelajaran, kemudian ada referensi, kemudian ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada gaya hidup, suara demokrasi, kearifan lokal, dan sebagainya. Jadi sekilas ini blog yang sudah saya buat dan terus saya kembangkan, dan semuanya untuk tujuan pembelajaran dan dapat diakses oleh semua peserta didik dan pada Bapak Ibu guru. Terima kasih, kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ini para murid sedang melakukan eksplorasi materi pelajaran di blogspot saya. Memang blogspot saya bukan satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Mereka dapat mencari informasi materi pelajaran di perpustakaan ataupun di sumber lain yang relevan. Para murid melakukan eksplorasi materi pelajaran ini yang sebelumnya melakukan langkah mulai dari diri, yaitu menggali potensi yang ada pada dirinya sejauh mana pengetahuan awal yang mereka pahami. Demikian aksi nyata modul 1.2 pengembangan diri, nilai, dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.